sama lain. Misalnya pendidikan itu harus ada tujuan. Tanpa tujuan kita seperti orang jualan obat pasar pagi. Kemudian yang keduanya harus ada pendidiknya. Tanpa pendidik kelas akan ribut. Yang ketiga harus ada peserta didiknya. Peserta didik kalau tidak ada maka gurunya nanti dikira orang gila, ngoceh sendiri. Walaupun sekarang katanya banyak orang kayak setengah gila. Kadang-kadang pegang handphone tanpa ada satupun di samping kiri kanan, dia ketawa sendirian, cekikikan. Tapi ini berbeda pembahasan kita. Artinya ada peserta didiknya. Nanti kita lihat siapa itu peserta didik. Terakhir itu adalah ada alat. Di dalam alat ini ada perangkat lunak dan ada perangkat pengaturan lingkungan itu semuanya termasuk dalam perangkat lunak. Perangkat keras itu adalah semua sarana prasarana. Lalu ini yang akan kita bahas nanti, kita ingat kembali apa yang harus ada di dalam pelaksanaan pendidikan. Di mata kuliah selanjutnya nanti ada yang namanya inovasi. Apa? Itu tadi yang harus diinovasi. Nah, sekarang kita di sini alasannya apa? Pendidikan itu sebagus apapun rumusan pendidikan, kurikulum sebagus apapun, tidak ada artinya tanpa apa? Tanpa pelaksana. Tanpa alat dulu. Tanpa ada alat dalam melaksanakannya. Sebagus apapun alat, media, kurikulum atau siapapun, tidak ada artinya tanpa kemampuan siapa yang melaksanakannya. Nah, sekarang kita di sini PHI, berarti orang-orang yang berkecimpung dalam pendidikan, orang-orang yang melaksanakan pendidikan. Maka disinilah digodok kemampuan kita. Memahami siapa peserta didik, bagaimana menggunakan media, bagaimana merumuskan tujuan, kemudian mengevaluasi, semuanya itu tergantung dari si pelaksananya. Yang ngambil S2 ini adalah calon-calon pakar pendidikan yang akan merumuskan nanti sebagai apa yang harus dilakukan oleh seorang pelaksana pendidikan. Jadi nanti fungsinya akan menjadi guru yang profesional sekaligus menjadi konseptor dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Ini nanti akan kita bahas di dalam, kita memperkenalkan saja ya pembahasannya. Artinya kita tidak membahas secara detail karena itu kan perkenalan kita di S1, kita memperkenalkan karena itu nanti akan diinovasi. Karena nanti pada saat landasan pendidikan ini juga kita bahas. Supervisi pendidikan itu juga kita bahas. Mutu itu juga kita bahas. Karena memang ini semua yang akan dirangkum, dikembangkan dalam sebuah mata kuliah. Maka bagaimana mungkin bisa mengembangkan tanpa dikenalkan dulu? Bagaimana mungkin bisa mengembangkan kalau yang sudah lama ilmu sudah mulai lupa kalau tidak direfresh lagi? Itu alasan salah satu mata kuliah prodian. Yang satunya nanti adalah pengantar. Kalau pengantar di S1 itu sering disebut dengan dasar-dasar kependidikan. Itu bagaimana hubungannya dengan orang tua, bagaimana hubungan dengan pemerintah juga akan terbahas di situ. Oke, untuk saat ini ada yang perlu mau ditanyakan dulu? Kita perkenalan mata kuliah sudah, perkenalan saya sudah, kemudian perkenalan pesertanya hanya sebagian karena lama sekali kalau satu-satu. Jadi intinya ini banyak dari umum di luar PAI, ada yang dari PAI tapi sudah lebih 5 tahun. Itu aja sudah. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya atau apa? Silahkan. Oh, menanya Bu. Oke. Ya, saya Bu, Fatur Rahman Patra Bu. Ya, silakan. Mau tanya tentang tugas mandiri tadi Bu. Misalnya kita mencari membuat yang pengalaman mengajar tadi, itu dibuat seperti apa Bu? Kalau yang satunya kan mencari artikel, itu artinya sudah ada artikel yang tersedia kita cari kan. Nah, kalau yang pertama menceritakan pengalaman mengajar, itu maksudnya pengalaman mengajarnya dibuat seperti apa? Oke. Terima kasih Bu. Kalau mau pakai pendahuluan boleh, tanpa pendahuluan juga nggak apa-apa.
Langsung misalnya kasus penerapan apa. Nah, misalnya ada bercerita tentang sesuatu, kemudian kita langsung merumuskannya apa. Jadi mau dibuat rumusan masalah juga boleh, tanpa juga boleh. Langsung menceritakan pengalaman mengatasi anak yang malas belajar, boleh. Atau misalnya dengan ada kasus di luar, lalu Bapak memperkirakan, oh jangan sampai terjadi di sekolah saya, maka saya melakukan seperti itu, boleh. Seperti apa, bebas aja Pak, tidak ada ketentuan kita. Oke, ini Bu. Insya Allah siap Bu. Oke. Itu ada ketentuannya kah? Pengumpulannya gitu. Nah, takutnya nanti kita terlambat, keasikan dengan kerjaan yang lain terlupakan. Oke. Minimal pas batas di UTS ya. Karena nanti saya akan ngajar hanya sampai pertemuan ke-8. Oke. Pertemuan ke-9 itu sudah Pak Abdurrahman yang akan masuk. Jadi diusahakan nanti di pertemuan ke-8 itu sudah dikumpul. Jadi ada tenggang waktu ya. Tapi berbeda dengan makalah nanti ya. Makalah ini saya akan kasihkan untuk sampai selesai. Jadi nanti saya akan kasih makalah yang akan kita bahas sebagian sampai pertemuan ke-8. Selanjutnya Pak Abdurrahman akan teruskan pembahasan makalahnya. Jadi UASnya adalah dengan Pak Abdurrahman, OTS dengan saya. Masuknya dari makalah itu Bu? Nanti ada pembagian makalah. Oh, ada tugas lagi selain ini gitu ya Bu? Ini tugas mandiri. Ya. Nanti tugas makalah ngelompok. Oh, oke. Bu. Jadi nanti tugas makalah itu kita presentasi Pak. Jadi saya harap gini, presentasinya nanti makalah ada PPT-nya. Usahakan ada PPT-nya. Apalagi zaman daring sekarang perlu PPT. Sekali lagi Bu, dikirimnya tugas ini lewat mana Bu? Nanti kita lihat dulu apakah langsung di grup atau kita buka Google Classroom. Oh, ya, kita lihat dulu nanti bagaimana perkembangannya. Saya akan bicarakan juga dulu dengan Pak Abdurrahman nanti seperti apa pengumpulannya. Karena kita ngajarnya adalah berdua. Jadi nanti setelah pertemuan ke-8, Lasadara menghubunginya bukan lagi ke saya, tapi ke Pak Abdurrahman. Tapi Pak Abdurrahman sudah ada kontak dengan saya dan dia akan meneruskan sidangnya. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, silahkan. Ya, Ahmad ini Mustafa. kalau terkait dengan tugas mandiri tadi itu berarti tidak ada tema khusus dari Ibu ya. Artinya pembahasan itu murni, kalau ambil dari pengalaman Ibu ya. Dari pengalaman mengajar berarti murni dari pemikiran kita sendiri gitu ya. Pengalaman kita sendiri. Tidak ada tema khusus, misalkan temanya tentang kasus yang sedang panas hari ini ya, seperti itu. Nggak ada tema khusus buat Bu Dokter ya. Saya bebaskan aja, karena pembahasan kita di sini adalah tentang IP. Tadi semua faktor ada di dalam pendidikan itu kan ada faktor tujuan, kemudian ada faktor pendidiknya, ada faktor peserta didiknya, kemudian ada faktor sarananya, penggunaan sarana, ada juga faktor lingkungannya. Jadi kalau mau membahas pengalaman sebagai seorang guru, nanti kita akan di dalam makalah juga pasti akan terbahas itu nanti. Apakah tentang medianya atau menangani kasus atau terkait dengan peserta. Kan nanti kalau misalnya kita hubungannya dengan peserta didik, nanti kita akan ada makalahnya terkait dengan peserta didik. Ya, terima kasih Bu Dokter. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Saya masih ingin bertanya tentang tugas mandiri. Nah, sebentar. iya. Bukan minimal 3. Oh gitu. Satu aja, tapi dalam mengumpulkannya, misalnya kita ada menganalisa, membuat komentar, itu nggak usah banyak-banyak. Ya, paling banyak 3 halaman lah gitu. Kita komentarin itu dari artikel. Ya, kita komentari apa, misalnya artikelnya kita ambil secara garis besarnya, artikel itu nggak usah semuanya diambil. Iya. Kita rangkum, baru minta komentari, kan artinya bisa hanya 2 lembar gitu. Jadi bukan 3 artikel ya.
Oh iya ya. Tadi yang saya simak tadi 3 artikel. Tiga halaman, minimal 3 Dokter. halaman. Iya, iya. 3 halaman, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau Halaman. biasanya kalau sudah banyak itu nanti kalau di mata kuliah murni. Sabar aja Bu, kalau mata kuliah murni akan banyak Baik, tugasnya. baik dokter. Terima kasih itu aja dokter. Oke, ada lagi? Sita, saya mau nanya Bu, untuk tugas mandiri ini kapan dimulai Bu? Mulai dikerjakan? Mulai dari sekarang boleh? Iya, siap Bu. Satu lagi ya, saya menyampaikan gini, yang diajarkan dari dosen saya di Jogja. Kebiasaan orang luar negeri itu sering menyebut orang Indonesia malas. Karena sering bertanya, kapan terakhir ngumpul? Nah, sementara kalau orang luar itu sering bertanya, kapan mulai dikumpul? Supaya tidak terlambat. Jadi usahakan kalau memang ada waktunya cepat, ya cepatnya saja. Karena makalah itu akan semakin menumpuk, semakin banyak. Tidak semakin berkurang, tapi akan semakin banyak. Ada lagi? Ya, mau tanya lagi Bu, maaf. Ini mungkin masih terkait dengan tugas mandiri ya Bu ya. Dengan materi pengalaman, apa perlu juga dilampirkan referensi terkait dengan misalkan kita sudah membuat pengalaman dalam mengajar, kemudian itu sebuah inovasi, atau misalkan justru bahkan tidak perlu dilakukan karena beberapa hal, apakah itu kurang mendidik atau bagaimana, apakah perlu juga referensi berupa buku atau bagaimana? Terima kasih. Di awal saya sudah mengatakan tadi, artinya carilah satu teori yang berhubungan dengan itu. Kira-kira kita misalnya gini, ada sebuah teori yang mengharuskan kita melaksanakan ini. Ternyata kita mengalami kendala. Lalu kita ternyata merubah dari teori itu. Ternyata teori ini untuk kasus ini susah dilaksanakan sehingga perlu seperti ini. Itu juga boleh. Akan bagus lagi seperti itu. Jadi ada sebuah teori dulu, atau misalnya kita merasakan teori ini masih dangkal, maka dalam pelaksanaan perlu pengembangan seperti ini. Artinya teori itu terlalu mudah yaitu dilaksanakan. Atau misalnya ada problem dengan teori itu dilaksanakan, silakan saja seperti itu. Ya, enggak usah banyak-banyak, satu teori aja diambil. Baik, terima kasih Bu. Oke. Satu lagi Bu Dokter. Silakan. Untuk yang pengalaman pribadi tadi, menceritakan dengan satu teori tadi, itu ada batas maksimal atau ketentuannya sampai berapa ribu kata atau gimana gitu? Maksudnya? Ada ketentuannya nggak berapa kita akan mengomentari satu teori, itu ada beberapa, maksudnya ada batas minimal nggak? Pengalaman kah? Mungkin. Iya, pengalaman. Jangan cari penyakit. Maksudnya Ibu sih mancing. Tadi kan terserah satu teori kah atau apa gitu kan? Iya, satu teori. Terus satu ada teori. batas. Nah, terus teori, makalahnya tadi saya bilang batas penulisan kita nggak usah itu. banyak-banyak lah, 2 halaman apa. Ikuti Ibu aja, jangan cari penyakit, kata Ibu. Nanti kayak cerita di zaman Nabi apa gitu, disuruh berkorban, tanya lagi umurnya berapa, belangnya apa, ciri-cirinya cacat, ujung-ujungnya keberatan syaratnya. Banyakan, sudah cukup sudah. Kita akan tambah lagi. Kaumnya Nabi Musa. Iya. Nanti yang biasanya ada syarat-syarat dengan misalnya syarat minimal berapa teori, berapa buku, kemudian berapa halaman, itu nanti di mata kuliah murni. Kita perkenalan dulu. Ini bebas Bu ya. Bebas. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi. Bu Raina mau yang berapa lembar? 10. Saya maksudnya mau tanya. Silakan.
berkaitan dengan matrikulasi ini, apakah ini menjadi ada lulus dan lulusnya? Oke. Matrikulasi ada yang tidak lulus, Pak. Kalau tidak lulus, ngulang tahun depan. Walaupun dia tidak masuk di transkrip, tapi itu merupakan persyaratan. Jadi nanti pada saat di akhir perkuliahan juga itu sebagai persyaratan dia, karena lulus atau tidaknya matrikulasi. Karena berkaitan dengan gini Bu, ya kalau teman-teman guru kan mungkin ada yang juga ikut pelatihan, ada yang kayak kita ini kan guru honor, ada yang ikut P3K gitu, ada yang izin berapa hari gitu kan, nanti tidak ikut anunya, mungkin itu perlu konfirmasi ke Lasadera gitu. Artinya apa? Memang sudah ada aturan, Pak. Kalau sebuah aturan itu kan memang harus ditaatin. Jadi kalau memang dia sambil bekerja, dia harus pintar membagi waktu. Karena kalau masalah kesibukan itu sudah kami lewati, gitu. Artinya kami paham. Kami paham. Karena rata-rata orang yang lanjut kuliah ke pasca itu adalah rata-rata orang yang sudah sudah ada kegiatan lain. Jarang sekali di pasca itu yang mahasiswa murni. Rata-rata sudah ada sambil bekerja. Dan itu kan dia alami oleh angkatan ya, mulai angkatan-angkatan sebelumnya juga sama. Itu STM, MTM, Bu. Singkatannya. Kalau tidak suka, mau tidak mau, ya harus diikuti. Kalau sekali-sekali nggak hadir, nggak apa-apa. Ya bagus kita saling berbagi. Misalnya nih, saya bilang, misalnya Rahmatiah, dia kebetulan baca buku, banyak dapat teori. Jadi bagilah buat teman-temannya. Aku teman-teman ada teori, ada pengalaman tentang ini, kan bisa juga seperti itu. Kebetulan Rahmatiah ternyata rajin baca, sekali dia dapat teori. Silakan untuk saling bekerja sama. Tidak ada orang yang mampu pintar sendiri. Semua beban akan mudah kalau dilakukan bersama-sama. Siap. Tapi kan istilahnya tugas saya juga nggak berat. Tugas saya kan masih misalnya hanya dua halaman, menceritakan sendiri, bebas aja. Makalahnya nanti kita masih sistem kelompok. Nanti kalau mata yang persyaratan berapa halaman itu nanti di kuliah murni. Sekarang kita matrikulasi perkenalan. Ada lagi? Yang mau lihat fotonya kan sudah saya kirim di grup. Jadi saya sambil ngajar itu, setiap kali ngajar biasanya saya selalu foto. Dan diusahakan paling tidak di awal-awal itu kan semua wajahnya ditampilkan. Biar kita sudah tidak bisa bertatap muka, layar jadi tutup. Nah, bagaimana nanti dosennya mau kena sama mahasiswanya? Hanya misalnya ini ada satu orang nih, kata Pak Rektor satu kemarin, di awal-awal tampilkan dulu wajahnya. Nah, itu mau ditutup silahkan. Kalau misalnya ada masalah atau kendala silahkan, tapi jangan kaget kalau ditanya. Cukup ya untuk perkenalan kita dulu hari ini ya, mata kuliahnya. Siap. Cukup Bu, cukup. Sangat cukup. Oke. Terima kasih Bu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, kembali kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kita selalu berjalan dengan lancar. Cukup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk RPS-nya sebagai panduan perkuliahan kita nanti saya kirim di grup aja ya. Ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Ya. Ibu pamit keluar duluan ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kerja. Ya.